Halo sobat-sobat galawers. Jika video ini ada di beranda YouTube kalian, ya betul sekali. Kalian gak salah baca judul video ini. Tolong disimak baik-baik ya. Bahkan kalau perlu, diulang-ulang videonya. Renungi, resapi, dan recek informasi. Judul video ini ialah belajar teknologi AI mulai hari ini atau tambah huruf T depan kata AI suatu saat nanti. Saya ulang. Belajar teknologi AI mulai hari ini atau tambah huruf T depan kata AI suatu saat nanti. Sebelum lanjut, kita perkenalan dulu ya guys ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ansari Nugraha, biasa dipanggil Kiki atau lebih seringnya dipanggil Bang Kiki, 2 huruf asli Jambi. Basic saya selama ini kurang lebih 20 tahun di dunia marketing ya guys ya. Dan menurut saya, YouTube sangat relevan dengan dunia marketing. Ibarat punya toko, video-video kita itu ibarat suatu produk. Jadi ada yang laku dan viral, dan ada juga yang sedikit atau minim lakunya. Sehingga kita harus rajin-rajin create video kreatif yang bisa bermanfaat dan punya nilai buat orang banyak. Apalagi nantinya YouTube pun akan muncul fitur baru ya guys ya, yaitu YouTube Shopping. Dan akan segera launching di Indonesia, negara ketiga setelah US, Amerika, dan Korea sebentar lagi. Kalian pun bisa cross check informasinya di sosial media. Disclaimer dulu ya guys ya. Video ini ditujukan untuk bagi yang merasa tidak cukup dengan hanya mengandalkan pendapatan dari satu jenis pekerjaan saja, atau merasa kalian dalam setahun tidak puas dengan pendapatan utamanya. Bahkan kalau perlu kalian tinggalkan bisnis atau segera resign kalau bisnisnya merugikan diri kalian sendiri atau keluarga kalian, karena tidak ada manfaat atau tidak ada nilai value bagi kalian selama setahun ini. Bisa kalian selidiki atau cermati di buku tabungan kalian, print selama 6 bulan terakhir, atau cek mutasi di m-banking kalian selama 3 bulan terakhir. Adakah kemajuan dalam pendapatannya? Atau malah sebaliknya, kemunduran dan kemiskinan? Maka dari itu, stop jadi budak korporat, apalagi kalau bawa-bawa embel agama atau akhlak. Rasanya pengen muntah dan muak dengar-dengar embel atau slogan-slogan akhlak ya. Padahal jelas-jelas hak kalian dipalak. Bahkan prinsipalnya sendiri pun tahu atau pura-pura nggak tahu, hak kalian tuh dipalak. Nggak pernah survei pertanyaan ke marketingnya pula, apakah ridho? Nggak. Hak marketingnya dipotong. Bahkan di sistem ini saya pernah lihat loh, orang-orang yang kerja hampir seharian, berikut pembagian fee-nya pun nggak jelas. Ada yang tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, bahkan tanggal 15. Sedangkan yang namanya digital menurut saya, kalau satu gajian semua. Kalau perlu tanggal 1 semua. Kalau perlu lagi pakai teknologi AI semua buat hitung cepatnya. So cut the shit, stop the bullshit. Dan saya ceritakan ini real life loh, berdasarkan based on true story. Dan saya pun berani bicara karena data dan faktanya ada. Jadi opini saya, ini sistem pembodohan massal, sistem sampah, sistem botol, bodoh dan tolol, yang tidak ada nilai value, lebih banyak mudarat daripada manfaat. Jadi bagi kalian, bahkan buat keluarga kalian. Suatu sistem yang bakal dihujat banyak orang dan disumpah oleh orang banyak, bukan didoakan oleh orang banyak. Sistem yang menurut saya kalau tidak dirubah akan berakibat buruk bagi kemajuan produk tersebut. Karena jelas-jelas merugikan manusia, terutama marketingnya. Atau kalian yang masih saja judi online, mending cari cuan lewat internet online. Gimana caranya tarik uang kita yang dari banyak luar negeri masuk ke Indonesia? Karena judul jelas-jelas melemahkan perekonomian bangsa kita ya guys ya. Uang kita ditarik keluar, uangnya tuh nggak berputar di negara kita guys, malah kesedot keluar. Ini terjadi kebanyakan saat pasca pandemi, bahkan pas waktu pandemi. Dan ini dampaknya sangat pengaruh sekali ke ekonomi. Judul bukan saja melemahkan perekonomian kalian, tapi pikiran dan kesehatan kalian pun akan lemah. Yang mana sistem judulnya pun pakai sistem botol ya guys ya.
bodoh dan tolol. Jadi kalian tuh nggak akan menang melawan sistem botol ini. Kalian, kalaupun menang, kalian nggak akan jadi kebanggaan orang tua. Cuma jadi beban aja. Jadi buat mengalihkan kebiasaan buruk judi online ini, mending yuk kita cari cuan lewat online. Dan saya sadari, saya pun bukan orang suci ya guys ya. Bahkan bisa dibilang pendosa dari sejak SMP ya guys ya. Cuma saya masih mau belajar untuk ngurangin dosa dengan bisa saling berbagi ilmu ke sesama. Karena saya sadari dari karma, jika saya mempermudah atau membantu satu orang saja, nggak usah muluk-muluk. Di video ini, semoga rezeki saya pun dipermudah oleh Yang Kuasa. Amin. Jadi di channel ini akan banyak sekali tutorial-tutorial cara menghasilkan uang, atau mau yang cari bisnis tambahan di bidang digital dan lain halnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama ke teman-teman atau yang hobi atau yang sedang menjalani profesi marketing. Saatnya kalian bisa ambil tindakan cerdas mulai hari ini. Bahkan kalian harusnya bangga dan selalu belajar mengembangkan skill marketing kalian. Karena menurut saya, bidang marketing itu adalah bidang yang tidak dapat digantikan oleh AI ya guys ya. Di YouTube pun begitu. Tanpa disadari, di YouTube itu kayak membuka toko. Jadi video itu ibarat suatu produk. Ada produk yang laku dan viral, dan ada produk yang minim lakunya. Jadi perbanyaklah karya digitalmu, bangkit Indonesiaku. Saya ulang, perbanyaklah karya digitalmu, bangkit Indonesiaku. Jadi sangat erat sekali platform YouTube dengan bidang marketing ya guys ya. Bahkan dari zaman dulu, kita di sekolah pun diajarkan bahwa marketing itu ujung tombak perusahaan. Jadi yang bisa bikin laku atau tidak laku suatu produk, ya oleh karena jasa marketing. Jadi berbanggalah kalian yang mempunyai skill marketing. Dan harus selalu belajar karena digital marketing itu selalu berkembang dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan. Entah itu kalian di posisi freelance atau marketing company, apalagi kalau di dunia freelance, di mana pendapatan dan liburan itu kalian sendiri yang menentukan. YouTube content creator, live stream TikTok dan lain-lain adalah salah satu bentuk usaha dari freelance. Jadi tidak ada kata telat ya guys ya, untuk belajar di dunia marketing digital. Apalagi tadi sudah disebutkan, ini sudah tahun 2024. Ambil bisnis mulai dari 2 sampai 4 bisnis kalau kalian bisa dan ada waktunya. Jadi bagi kalian yang merasa cukup hanya dengan satu jenis pekerjaan, tolong skip video ini karena tidak akan berguna dan tidak ada nilainya bagi kalian. Bahkan kalau perlu, kalian jangan subscribe channel ini ya guys ya, apalagi nonton sampai habis videonya. Jangan ya dek ya, jangan. Tapi jika kalian satu frekuensi dan satu circle dengan saya, circle yang isinya bukan orang-orang munafik dan jujur apa adanya, karena kalau kita terjebak di lingkungan orang-orang munafik, justru orang jujurlah yang jadi penjahatnya. Kalau kalian setuju, boleh komen dan subscribe di channel ini ya guys ya. Lanjut, tanpa disadari, teknologi semakin hari semakin berkembang. Yang ironisnya berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan. Dimulai dari jenis pekerjaan admin, supervisor, manajer, bahkan pekerja pabrik pun akan kena imbasnya. Makanya berbanggalah sebagai marketing. Dan kalau kita lihat di tahunnya 2024, serba dua ya guys ya. Menurut saya, mulai dari sekarang ambil bisnis tambahan. Entah 2 sampai 4 bisnis tambahannya demi memenuhi kebutuhan bulanan kita sebagai manusia di zaman era teknologi AI sekarang. Kita pun sepatutnya belajar AI untuk meningkatkan income kita. Jadi jangan anggap AI ini dari segi negatifnya saja, tapi ambil positifnya ya guys ya. Dimana di zaman digital saat ini, apalagi kalau kita ambil terjemahan dari Google, digital adalah suatu bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet dan teknologi komputer.
di mana seluruh halnya bisa dilakukan dengan suatu peralatan canggih agar mampu mempermudah urusan manusia. Saya ulang, mempermudah urusan manusia. Alasan pentingnya teknologi AI di zaman sekarang, pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas atau otomatisasi tugas, di mana AI bisa melakukan tugas-tugas yang berulang dan membosankan secara otomatis, sehingga manusia bisa fokus ke pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Alasan lainnya, pengambilan keputusan yang lebih cepat. AI dapat menganalisa data dalam jumlah yang besar dengan sangat cepat, membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian, inovasi dalam berbagai sektor kesehatan. AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih akurat, mengembangkan obat-obatan terbaru, dan personalisasi perawatan pasien. Bidang hal lainnya di bidang transportasi. Contohnya, mobil otonom yang menggunakan AI akan membuat perjalanan lebih aman dan efisien. Di sisi lainnya, di segi pendidikan, AI dapat memberikan pembelajaran yang lebih personal dan interaktif bagi siswa. Mempermudah kehidupan sehari-hari, asisten virtual, AI hadir dalam bentuk asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang membantu kita dalam berbagai hal, mulai dari mengatur jadwal hingga mencari informasi. Dan juga smart home. AI membuat rumah kita menjadi lebih cerdas dengan kemampuan untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan perangkat elektronik lainnya secara otomatis. Dan juga AI bisa membuka peluang bisnis baru ya guys ya. Contohnya startup AI. Munculnya banyak startup yang berbasis AI menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital, AI pun mendorong perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi digital sehingga lebih kompetitif di era digital. Memecahkan masalah global, contohnya seperti perubahan iklim, AI pun dapat membantu atau memprediksi perubahan iklim dan mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Dan juga untuk keamanan cyber, AI pun digunakan bisa untuk mendeteksi atau mencegah serangan cyber yang semakin canggih. Dan di channel ini saya akan fokus untuk membahas tips dan trik cara menghasilkan uang dari internet melalui website penghasil uang dan aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar. Selain itu, saya juga akan fokus tentang cara mendapatkan uang dari internet, menghasilkan uang dari internet tanpa modal dan skill khusus. Selain itu, saya juga akan membahas tentang cara mendapatkan penghasilan tambahan lewat handphone, kerja online tanpa modal, aplikasi penghasil uang tercepat, aplikasi penghasil saldo dana, ide bisnis online tanpa modal, penghasilan tambahan untuk ibu rumah tangga, penghasilan tambahan untuk mahasiswa, penghasilan tambahan untuk pelajar, penghasilan tambahan untuk karyawan, penghasilan tambahan buat anak kosan pun ada. Jadi jangan salah loh guys. Dari kosan pun bisa sebagai tempat atau wadah kalian untuk berekspresi dan berkarya. Dengan harapan dari kos bisa menjadi bos. Insya Allah, amin. Bahkan saya pun buat video ini di kosan saya. Jadi tidak ada batasan untuk menjadi YouTube content creator ya guys ya. Apalagi kalau bikin di kosan itu bisa seru loh. Bisa saling berbagi ide dengan anak kosannya. Dan apalagi kalau kosannya campur. Banyak cewek daripada cowoknya. Kosan aman guys. Aquagang aman. Tisu basah aman. Oh alah. Kok jadi panjang begini sih pembahasannya? Pada intinya, hampir tidak ada batasan tempat untuk kita menuangkan ide atau berkarya dalam hal YouTube content creator. Dimanapun bisa, hajar aja, gaspol terus nggak pakai rem. Perbanyaklah karya digitalmu, bangkit Indonesiaku. Saya Kiki, izin pamit, adios, permios.